Latihan perdana Timnas Indonesia di Bali tiba-tiba penuh kejutan besar. Satu nama yang bikin geger publik, Elkan Bagot tiba-tiba ikut latihan. Setelah lama, tak dipanggil benarkah? Apakah ini pertanda besar untuk masa depan Garuda? Simak reaksi pelatih, pemain, dan fans yang langsung heboh menyambut kembalinya sang bek andalan. Shane Patinama akhirnya buka-bukaan tentang satu momen paling mencekam saat membela Timnas Indonesia, sebuah kejadian tak terduga yang terjadi di tengah ketegangan laga internasional. Dan Shane sendiri mengaku belum pernah mengalami hal serupa sepanjang karirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa insiden ini nyaris tak pernah terungkap ke publik? Simak pengakuan eksklusifnya yang mengejutkan dan mengungkap fakta mengejutkan di balik layar Timnas. Ragnar Oratmangoen akhirnya angkat bicara setelah dipastikan tak bisa gabung Timnas Indonesia saat lawan Cina dan Jepang. Pernyataannya bikin publik kaget, ungkap alasan mengejutkan di balik absennya, dan singgung soal situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa di balik ketidakhadirannya di laga krusial ini? Simak pengakuan penuh emosi yang menguak. Fakta tak terduga. Ini siap tampil di laga sengit lawan Cina dan Jepang. Tim medis ungkap perkembangan mengejutkan, pelatih beri respons tak terduga, dan fans langsung heboh. Benarkah Dix akan jadi kunci kebangkitan Garuda di duel penentu ini? Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Latihan perdana Timnas Indonesia di Bali tiba-tiba penuh kejutan besar. Satu nama yang bikin geger publik, Elkan Bagot tiba-tiba ikut latihan. Setelah lama, tak dipanggil benarkah? Apakah ini pertanda besar untuk masa depan Garuda? Simak reaksi pelatih, pemain, dan fans yang langsung heboh menyambut kembalinya sang bek andalan. Tim nasional Indonesia bersiap menghadapi babak baru dalam sejarahnya. Di bawah komando pelatih anyar Patrick Kluivert, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei 2025 mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan intensif menghadapi dua laga penting melawan tim kuat Asia, Cina dan Jepang. Salah satu nama pertama yang dipanggil Kluivert kemungkinan adalah bek tengah andalan Elkan Bagot. Pemain berdarah Indonesia-Inggris itu telah tiba di tanah air lebih awal dan bisa saja dijadwalkan langsung bergabung dengan rekan-rekannya di Bali. Kehadiran Elkan menjadi perhatian karena selain kemampuannya menjaga lini belakang, ia juga dikenal sebagai pemain dengan mentalitas profesional tinggi yang mampu menjadi panutan di dalam dan luar lapangan. Apabila Elkan Bagot jadi dipanggil, mungkin Patrick Kluivert akan mencoret satu pemain berposisi bek. TC di Bali akan menjadi sesi latihan perdana yang dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala oleh PSSI pada awal Januari lalu. Ex-striker Barcelona dan timnas Belanda itu diharapkan bisa membawa pendekatan permainan modern ke dalam skuad Garuda. Dengan pengalamannya di pentas tertinggi Eropa, Kluivert dianggap sebagai figur ideal untuk membimbing talenta-talenta muda Indonesia agar mampu bersaing lebih baik di level Asia, bahkan dunia. Pemusatan latihan ini diproyeksikan menjadi momen krusial untuk membangun fondasi taktik dan kerja sama tim. Dengan komposisi pemain yang sebagian besar telah tampil di berbagai kompetisi profesional, baik dalam maupun luar negeri, Kluivert akan memiliki banyak opsi untuk meramu formasi dan pendekatan permainan yang sesuai dengan karakter tim. Laga melawan Cina dan Jepang dipastikan menjadi tantangan berat sekaligus uji kualitas bagi Kluivert. Jepang saat ini menempati peringkat tertinggi di Asia dan secara konsisten tampil di Piala Dunia dengan kekuatan kolektif dan organisasi permainan yang rapi. Sementara Cina, meski sempat mengalami penurunan prestasi, tetap merupakan kekuatan tradisional di Asia Timur dan sedang membangun ulang kekuatan mereka lewat investasi besar di pembinaan usia muda. Kedua laga tersebut akan digelar dalam periode FIFA Matchday, sehingga memungkinkan Timnas Indonesia menurunkan skuad terbaik. Selain Elkan Bagot, sejumlah pemain lain yang merumput di luar negeri juga dikabarkan akan dipanggil.
Kluivert sendiri disebut akan mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru untuk membangun tim yang kompetitif sekaligus berdaya saing jangka panjang. Kehadiran Elkan menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan Indonesia. Pemain yang kini membela klub Ligue 1 di Inggris tersebut dikenal memiliki kekuatan fisik, kecerdasan taktik, serta ketenangan saat mengawal area kotak penalti. Sejak melakukan debut bersama timnas pada 2021, Elkan telah mencatatkan sejumlah penampilan penting, termasuk saat Indonesia tampil mengesankan di Piala AFF dan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemampuan Elkan dalam duel udara serta distribusi bola dari belakang menjadikannya aset penting dalam skema permainan modern yang mulai diterapkan timnas. Selain itu, kehadirannya juga menjadi simbol kuatnya komitmen para pemain diaspora dalam membela merah putih. Langkah awal ini menjadi sinyal dimulainya era baru bagi sepak bola Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert bukan sekadar langkah simbolis, melainkan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tim nasional secara menyeluruh. Dengan dukungan penuh dari federasi, kesiapan pemain, serta antusiasme supporter, timnas Indonesia berpeluang mencatatkan lompatan prestasi dalam waktu dekat. Dua laga uji coba melawan Cina dan Jepang memang belum menentukan nasib di turnamen resmi, namun hasil dan performa dalam pertandingan tersebut akan menjadi tolok ukur awal efektivitas program yang dibawa Kluivert. Bagi Elkan Baggett dan rekan-rekannya, inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia siap naik kelas. Dan bagi publik sepak bola nasional, ini adalah awal dari harapan baru yang selama ini terus dinanti. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Elkan Baggett dipanggil lagi oleh timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Shane Patinama akhirnya buka-bukaan tentang satu momen paling mencekam saat membela timnas Indonesia, sebuah kejadian tak terduga yang terjadi di tengah ketegangan laga internasional. Dan Shane sendiri mengaku belum pernah mengalami hal serupa sepanjang karirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa insiden ini nyaris tak pernah terungkap ke publik? Simak pengakuan eksklusifnya yang mengejutkan dan mengungkap fakta mengejutkan di balik layar timnas. Shane Patinama bicara tentang momen mencekam saat timnas Indonesia bertandang ke Irak. Tepatnya saat berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada 16 November 2023. Pertandingan ini berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan tim tuan rumah. Namun skuad Garuda berhak lolos ke babak selanjutnya dengan status runner-up grup F. Shane Patinama menjelaskan bahwa bertugas di timnas Indonesia memberikan beberapa pengalaman baru. Salah satunya saat mereka harus bermain di markas Irak dengan penjagaan ketat. Rombongan skuad Garuda harus melewati beberapa pos dan berangkat dengan mobil yang diperkuat senjata. Ambil contoh Irak, di mana saya mencetak gol internasional pertama saya. Dalam perjalanan menuju stadion, kami melewati berbagai macam pos pemeriksaan. Para tamu berada di dalam mobil dengan salah satu senjata besar di atasnya, kata Shane Patinama dilansir bolasport.com dari laman Algemeen Dagblad. Pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya ingin mengabadikan beberapa momen. Namun kondisi yang cukup mencekam tersebut membuat dia menahan diri. Apalagi mereka tidak tahu bagaimana respons orang-orang di sana saat ada orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dari dalam bus, saya ingin mengambil video lain, tetapi tidak jadi. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana orang-orang itu akan bereaksi, terangnya. Momen menarik selanjutnya terjadi saat timnas Indonesia menjalani laga uji coba melawan Argentina pada 19 Juni 2023. Menurutnya, pertandingan ini adalah hal yang tidak pernah dibayangkan karena Indonesia melawan negara yang baru saja mendapatkan trofi Piala Dunia. Saat itu memang Lionel Messi tidak masuk dalam skuad La Albiceleste yang datang ke tanah air. Namun laga ini tetap pertandingan yang spesial karena banyak pemain bintang yang beraksi di lapangan. Shane mendapatkan kesempatan tampil selama 45 menit di pertandingan tersebut. Saya melakukan debut melawan Argentina. Sayangnya Messi absen karena cedera, tetapi masih ada banyak nama besar di lapangan, tutupnya.
Ragnar Oratmangoen akhirnya angkat bicara setelah dipastikan tak bisa gabung timnas Indonesia saat lawan Cina dan Jepang. Pernyataannya bikin publik kaget, ungkap alasan mengejutkan di balik absennya dan singgung soal situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa di balik ketidakhadirannya di laga krusial ini? Simak pengakuan penuh emosi yang menguak. Fakta tak terduga. Patrick Kluivert memanggil sebanyak 32 pemain untuk persiapan menyambut dua laga terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Cina dan Jepang. Skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Duel ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia lalu menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Duel tersebut nantinya terlaksana di Stadion Saitama, Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Sebanyak 32 pemain dipastikan ikut serta. Nama-nama langganan seperti Rafael Struijk, Calvin Verdonk, hingga Marcelino Ferdinand dipastikan ambil bagian. Kejutan datang dengan kembali hadirnya Asnawi Mangkualam. Sebagai informasi, Asnawi tak mendapat panggilan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret lalu. Sementara itu, beberapa pemain langganan lain juga ada yang tak bisa bergabung. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangoen. Ragnar tak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena cedera. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ragnar mengaku dirinya selalu ingin memperkuat Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Ragnar memberikan doa kepada Timnas Indonesia agar mendapat hasil terbaik melawan Cina dan Jepang. Untuk para fans, akibat cedera saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir babak ini. Tidak ada tempat yang lebih saya sukai daripada di luar sana di lapangan melakukan segalanya musim panas ini agar 100% fit di awal musim baru. Untuk saat ini semoga beruntung dan tetap percaya, kata Ragnar dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Kabar gembira untuk pecinta Timnas Indonesia, Kevin Dix beri sinyal positif soal kondisinya dan diprediksi pulih. Lebih cepat dari perkiraan, apakah bek berdarah Belanda ini siap tampil di laga sengit lawan Cina dan Jepang? Tim medis ungkap perkembangan, mengejutkan, pelatih beri respons tak terduga, dan fans langsung heboh. Benarkah Dix akan jadi kunci kebangkitan Garuda di duel penentu ini? Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira sebelum laga lawan Cina dan Jepang bulan depan. Kabar tersebut datang dari negeri Denmark. Bintang FC Copenhagen, Kevin Dix dinyatakan bisa sembuh dari cedera lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya, Kevin Dix divonis tidak bisa tampil di sisa musim bersama FC Copenhagen. Dirinya mengalami cedera di bagian paha pada April 2025. Hal ini membuatnya harus absen di sisa musim 2024-2025. Kabar tersebut dikonfirmasi dari media asal Denmark, Ekstrabladet. Kini, FC Copenhagen masih memiliki 4 laga sisa di kompetisi musim ini. Mereka masih menyisakan 3 laga di Liga Denmark dan 1 laga final Piala Denmark. Selain Kevin Dix, Birger Meling juga bakal menyusul pulih cepat dan berpeluang tampil untuk FC Copenhagen. Keduanya sudah melakukan latihan sejak Kamis 15 Mei 2025. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger Meling dan Kevin Dix kembali, ujar pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup dilansir bolasport.com dari Ekstrabladet. Dan melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini, lanjutnya. Meski sudah bisa berlatih, Jacob tidak bisa menentukan kapan keduanya bakal siap tampil untuk tim. Apakah itu akan terjadi pada hari Minggu depan, final piala atau tidak sama sekali? Saya tidak dapat mengatakannya. Tetapi apa yang kami lakukan, apa yang kami bisa untuk mempersiapkan mereka bermain, lanjutnya. Kembalinya Kevin Dix jadi sinyal positif bagi skuad Garuda. Pasalnya, skuad Garuda bakal menghadapi 2 laga krusial di sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang.
Laga lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, mereka bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. Dua laga tersebut bakal jadi penentu nasib merah putih jika ingin mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final dengan cara finish sebagai 2 besar di ronde ketiga. Meski begitu, paling realistis, skuad Garuda bisa menjaga mimpi lolos melalui ronde keempat. Menjelang laga krusial yang sangat dinantikan antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina, kabar mengejutkan datang dari kubu lawan. Salah satu bek andalan Cina dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius. Absennya pemain kunci ini tentu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Apakah cedera ini akan mengubah arah pertandingan? Berikut berita lengkapnya. Kabar buruk melanda kubu tim nasional Cina sebelum bertandang ke Jakarta untuk laga ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cina mendapatkan kabar buruk di lini belakang. Pemain andalan mereka Jiang Shenglong harus menepi dari lapangan. Kabar tersebut dikonfirmasi dari rilis resmi Shanghai Shenhua dikutip dari media Cina 163. Jiang Shenglong mengalami masalah pada ginjal bagian kirinya. Kondisi tersebut membuatnya harus istirahat selama 2 pekan ke depan. Selain itu, dirinya harus menjalani pemeriksaan ulang setelah istirahat selama 2 pekan. Pihak klub menyatakan bahwa bek 24 tahun awalnya merasa tidak enak badan. Setelah melakukan pemeriksaan awal MRI dan CT scan tambahan di Rumah Sakit Internasional Shanghai Jiahui, dirinya didiagnosis mengalami sejumlah masalah. Dirinya mengalami akumulasi darah subkapsular di ginjal kiri, eksudasi dan efusi perinefrik. Kabar tersebut memperburuk krisis di lini pertahanan Cina. Jiang Shenglong merupakan andalan di sektor bek tengah. Selama diasuh oleh Branko Ivankovic, dirinya jadi pilihan utama. Bek 24 tahun tersebut memang punya postur jangkung di jantung pertahanan. Kekuatannya jadi andalan dalam duel dengan para pemain depan lawan. Jiang Shenglong tidak pernah absen selama ronde ketiga bersama Cina. Dirinya jadi bintang saat mengalahkan Timnas Indonesia pada pertemuan pertama. Bek kelahiran Nanjing tersebut mencatatkan 1 assist pada laga yang digelar di Qingdao. Cina menang 2-1 pada laga tersebut. Jiang Shenglong tangguh dalam menghentikan kecepatan lini depan Timnas Indonesia. Itu juga jadi kemenangan perdana bagi Cina di ronde ketiga. Kini Branko Ivankovic harus menyiapkan calon pengganti sebelum batas akhir pendaftaran untuk laga lawan Timnas Indonesia. Simak baik-baik. Klub raksasa Inggris Manchester United akhir-akhir ini bukan hanya pusing soal bursa transfer atau posisi klasemen Premier League, tapi bisa juga gara-gara kejadian tak mengenakan yang menimpa mereka di Asia Tenggara, tepatnya di Malaysia. Apa pasal? Tiket pertandingan eksibisi yang dijadwalkan mempertemukan ASEAN All-Star melawan Manchester United di Stadion Nasional Bukit Jalil ternyata tak laku. Iya, tak laku. Tidak ramai, tidak habis, alias sepi peminat. Bahkan bisa dibilang lebih banyak suara jangkrik daripada suara fans. Padahal dari namanya saja ini sudah terdengar seperti laga impian. ASEAN All-Star versus Manchester United. Klub dengan sejarah segudang, fans segambreng, dan merchandise seharga cicilan motor datang jauh-jauh dari Inggris buat main di Asia Tenggara. Harusnya sih gegap gempita, bukan gegar otak karena stres mikirin tiket. Konon kabarnya, pihak Manchester United sempat dibujuk rayu oleh promotor lokal dan pihak Federasi Malaysia. Janji-janji manis disampaikan, Stadion Bukit Jalil pasti penuh. Fans di sini gila bola, ini kesempatan emas, percayalah ini Malaysia. Mereka datang dengan harapan tinggi, membayangkan sambutan hangat dan lautan merah ala Old Trafford Asia. Tapi kenyataan, mirip konser band indie yang posternya nempel di tiang listrik tapi lupa promosi. Saat tiket dirilis, semua mata tertuju ke website penjualan.
Klub dan promotor menanti deg-degan. Tapi bukannya error karena kelebihan trafik, situsnya justru nganggur. Kalau situs itu bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, "Halo, ada yang mau beli nggak nih?" Dan lebih menyakitkan lagi, drama ini terjadi hanya berselang beberapa hari dari penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket laga tersebut yang merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga ludes hanya dalam beberapa menit saja. Bahkan lebih cepat dari waktu Boiling Mie Instant Plus nonton satu episode kartun. Bayangkan perasaan Manchester United. Di satu sisi, mereka sedang menyusun strategi promosi, bawa para legenda klub, dan bahkan menyiapkan sesi jumpa fans serta tur museum mini. Di sisi lain, mereka menyaksikan negara tetangga justru menjual habis tiket laga kompetitif dalam hitungan menit, tanpa gimmick, tanpa bintang Eropa, tanpa embel-embel All-Star. Hanya timnas, fans, dan semangat gila sepak bola. Dari dalam manajemen klub mulai terdengar keluhan. Bahkan beberapa orang dengan nada setengah bercanda menyebut pertandingan di Malaysia ini seperti pre-wedding yang tamunya lupa datang. Waktu kami bilang datang ke Malaysia, kami bayangkan atmosfernya kayak Anfield minus warna merahnya. Tapi ternyata yang datang cuma panitia dan vendor catering. Mungkin begitu kata staf MU sambil memandangi deretan kursi kosong di peta penjualan tiket online. Promotor pun mulai pasti akan kebingungan. Kemungkinan besar ada yang mulai nawarin bundling tiket dengan bonus nasi lemak, ada juga yang ingin mengundang seleb TikTok lokal buat menaikkan hype. Sayangnya, keburu viral karena alasan yang salah. Indonesia jelas bukan pasar biasa. Mereka bukan cuma beli tiket, mereka bawa spanduk, nyanyi, nangis. Bahkan ada yang rela naik bus 10 jam cuma buat lihat timnas bertanding. Itu fanatisme yang nyata, bukan cuma janji brosur. Ucap seorang direktur pemasaran klub, setengah kagum, setengah bingung kenapa dulu malah milih Malaysia. Kini, Manchester United belajar satu hal penting. Besar di peta belum tentu besar di tribun. Stadion megah belum tentu berarti atmosfer megah. Mereka merasa telah dijual harapan yang ternyata tak punya kaki. Kalau begini caranya, mending tahun depan kami main di lapangan Banteng deh. Yang penting penonton rame. Celetuk salah satu ofisial sambil tertawa miris. Bagi para penggemar bola di Asia Tenggara, kejadian ini adalah pelajaran juga. Bahwa fanatisme itu tak bisa direkayasa. Ia tumbuh dari kecintaan tulus, bukan gimmick seleb dan brosur bertabur bintang. Dan bagi Manchester United, ini pengingat bahwa meski kamu klub besar, kamu tetap bisa kecele kalau salah pilih panggung. Bagaimana guys menurut kalian sendiri dengan drama yang terjadi ini? Apa alasan besar tiket Manchester United belum laku juga dibandingkan dengan tiket timnas Indonesia versus Cina yang ludes terjual? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nasib Branko Ivankovic di timnas Cina kini diambang kehancuran. Posisi sang pelatih terancam jelang, duel panas kontra Indonesia. Tekanan dari federasi dan supporter bisa meledak kapan saja. Tim Garuda harus bersiap hadapi tim lawan yang bisa jadi nekat demi menyelamatkan muka di kualifikasi. Apakah timnas Indonesia bakal menjadi momok menakutkan Branko Ivankovic? Berikut penjelasannya. Nasib Branko Ivankovic sebagai pelatih tim nasional Cina saat ini berada di ujung tanduk. Masa depannya di tim nasional Cina akan ditentukan setelah menyelesaikan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media dalam negeri 163 menyebut bahwa kontrak Branko Ivankovic bakal berakhir jika Cina gagal melaju ke putaran keempat babak kualifikasi. Jika tim Cina gagal masuk babak playoff, kontrak kepelatihan Ivan dengan sendirinya akan berakhir dan sekitar 30 lebih pemain veteran akan menghilang dari visi tim nasional. Demikian isi laporan 163. Setelah timnas Cina menderita 3 kekalahan berturut-turut di awal putaran 3 kualifikasi Piala Dunia ini, Asosiasi Sepak Bola Cina CFA siap mengganti pelatih. Mereka bahkan sudah memiliki kandidat yang jelas dalam benaknya. Saat putaran ketiga kualifikasi hampir berakhir, Asosiasi Sepak Bola Cina mulai bersiap untuk hasil yang sangat berbeda.
Posisi Cina saat ini memang sedang terjepit di klasemen sementara grup C. Cina masih menjadi juru kunci klasemen grup C dengan catatan 6 poin dari 8 laga. Torehan poin milik Cina sama dengan Bahrain yang berada di posisi kelima. Kedua tim sudah dipastikan tidak bisa mencapai dua besar di klasemen akhir. Meski begitu, Cina dan Bahrain masih bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi. Syaratnya, kedua negara harus menyapu bersih kemenangan di 2 laga sisa. Mereka akan finish di 4 besar jika berhasil menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan terakhir. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia. Duel kedua tim dijadwalkan bergulir di GBK. Eliano Reinders. Tak butuh waktu lama untuk unjuk gigi. Usai cetak gol perdana bersama Peci Zwolle gelandang muda, ini langsung bidik kompetisi Eropa. Targetkan tampil di UEFA Conference League dan siap bawa klub Belanda. Itu ke level yang lebih tinggi. Apakah ini awal dari kebangkitan karier sang pemain? Dan mampukah menunjukkan performa yang lebih baik ketika bermain di Timnas Indonesia? Pemain Timnas Indonesia Eliano Reinders ingin bermain di kompetisi Eropa musim depan setelah mencetak gol perdananya di Eredivisie 2024/2025. Eliano Reinders baru saja mencatatkan namanya di papan skor tengah pekan ini. Momen tersebut terjadi saat PEC Zwolle membungkam tuan rumah Willem II Tilburg dengan skor 2-1 dalam lanjutan pekan ke-33 Eredivisie 2024-2025 di Koning Willem II Stadion, Tilburg. Kamis 15 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Eliano Reinders mencetak gol pada menit ke-79. Berawal dari pergerakan di dalam kotak penalti, pemain 24 tahun tersebut melepas tendangan keras. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan timnya pekan ini. Selain itu, golnya juga berperan besar untuk nasib timnya dalam persaingan tampil di kompetisi Eropa musim depan. PEC Zwolle masih ada peluang untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan melalui jalur playoff di akhir musim. Saat ini, PEC Zwolle berada di peringkat ke-13 dengan catatan 38 poin dengan sisa 1 pertandingan. Eliano Reinders dan kolega hanya terpaut 2 angka dari SC Heerenveen di posisi ke-9 sebagai batas akhir zona play-off kompetisi Eropa. PEC Zwolle masih berpeluang menembus babak play-off jika mampu memenangkan laga pekan terakhir. Namun, PEC Zwolle juga harus menanti hasil tim di atasnya. Pemain 24 tahun itu mengaku sangat bangga dengan gol perdananya untuk PEC Zwolle di Eredivisie musim ini. Dirinya berambisi ingin membawa timnya tampil di kompetisi Eropa musim depan. Ini momen yang penting, ujar Eliano dinukil dari media Belanda De Stentor. Kami tahu bahwa jika kami menang, kami akan memiliki peluang bagus untuk lolos ke play-off. Itu telah menjadi tujuan kami sepanjang musim, jelasnya. Nantinya 4 tim di peringkat ke-5, 6, 8, dan 9 bakal bertanding di babak play-off kompetisi Eropa. Sementara tim peringkat ke-7 adalah Go Ahead Eagles dipastikan tampil di kompetisi UEFA Europa League musim depan usai menjuarai KNVB Beker musim ini. Keempatnya bakal bertarung pada sistem gugur yang digelar pada 22 Mei 2025. Dalam sistem play-off, tim peringkat ke-5 bakal menantang peringkat ke-9 dan peringkat ke-6 menghadapi tim peringkat ke-8. Partai final play-off Eropa bakal digelar pada 25 Mei 2025. Pemenang final play-off bakal mendapatkan 1 tiket ke UEFA Conference League musim depan. Dalam hitungan menit, tanpa gimmick, tanpa bintang Eropa, tanpa embel-embel All-Star. Hanya timnas, fans, dan semangat gila sepak bola. Dari dalam manajemen klub mulai terdengar keluhan. Bahkan beberapa orang dengan nada setengah bercanda menyebut pertandingan di Malaysia ini seperti pre-wedding yang tamunya lupa datang. Waktu kami bilang datang ke Malaysia, kami bayangkan atmosfernya kayak Anfield minus warna merahnya. Tapi ternyata
yang datang cuma panitia dan vendor catering. Mungkin begitu kata staf MU, sambil memandangi deretan kursi kosong di peta penjualan tiket online. Promotor pun mulai pasti akan kebingungan. Kemungkinan besar, ada yang mulai nawarin bundling tiket dengan bonus nasi lemak, ada juga yang ingin mengundang seleb TikTok lokal buat menaikkan hype. Sayangnya, keburu viral karena alasan yang salah. Indonesia jelas bukan pasar biasa. Mereka bukan cuma beli tiket, mereka bawa spanduk, nyanyi, nangis. Bahkan ada yang rela naik bus 10 jam cuma buat lihat timnas bertanding. Itu fanatisme yang nyata, bukan cuma janji brosur. Ucap seorang direktur pemasaran klub, setengah kagum, setengah bingung kenapa dulu malah milih Malaysia. Kini, Manchester United belajar satu hal penting. Besar di peta belum tentu besar di tribun. Stadion megah belum tentu berarti atmosfer megah. Mereka merasa telah dijual harapan yang